Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 352 nomor 810. Tadi bapak-bapak dilebat diskusina. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umaru an bai'i ummahatil aulad. Umar melarang menjual ibu anak-anak. Maksudnya begini, kalau hamba sahaya dimiliki oleh seorang majikan, lalu dia punya anak hasil hubungan dengan majikannya, maka hamba saya ini ummul walad. Hamba saya ini tetap hamba saya, tapi anaknya sudah enggak hamba saya. Karena hamba saya, dia masih berhak, masih boleh diperjualbelikan. Nama perjualbelikan hamba sahaya yang sudah punya anak dari majikannya itu dilarang oleh Umar radhiyallahu an. Faqala, lalu beliau menjelaskan, la tuba'u, tidak boleh dijual. Wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan, diberikan sama yang lain. Wala turathu, tidak boleh diwariskan. Karena kalau hamba saya secara umum boleh dijual, boleh dihibahkan dan diwariskan. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin hadisnya, ada seorang sahabat yang meninggal membebaskan semua hamba sahayanya, padahal tidak ada harta lain selain itu. Maka Nabi batalkan penjualan hamba sahayanya itu. Batalkan. Jadi merdekanya. Jadi dia memerdekakan hamba sahaya sudah meninggalnya. Kalau saya meninggal, kalian semua merdeka. Nabi membatalkan dan menjualnya untuk jadikan waris. Jadi itu jadi barang warisan. Yastamti'u biha ma badalahu, silakan dia menikmatinya, bersenang-senang dengannya semau dia. Fa idza mata, maka apabila dia telah meninggal dunia majikannya, fahiya hurratun, maka hamba saya itu merdeka. Rawahu Malikun wal Baihaqi, riwayat Imam Malik al Baihaqi. Wa qala rafa'u ba'dur ruwat fawahima, oleh sebagian rawi dinilai marfu dari Nabi, padahal keliru. Hamba sahaya itu ada di semua kebudayaan di zaman itu. Di film Yunani, film Romawi, hamba saya itu pasti ada. Dan hamba saya itu adalah rampasan perang, tawanan perang. Jadi kalau satu kaum menaklukkan kaum A, maka kaum A yang kalah itu hartanya jadi ghanimah, orang-orangnya yaitu baik lelaki, perempuan atau anak-anaknya itu jadi hamba sahaya. Jadi hartanya dimiliki
orangnya pun dimiliki. Ini tradisi yang sudah berlaku sebelum datang Islam. Lalu Islam kemudian memperlakukan hamba sahaya itu dengan sangat manusiawi. Hamba sahaya itu harus diperlakukan sebagaimana saudara seagama pada umumnya. Saudara sesama manusia pada umumnya. Tidak boleh diberi tugas berat, tidak boleh tidak diberi makan. Makannya harus sama dengan majikannya, pakaiannya, pekerjaannya harus dibantu. Kemudian yang kedua, kalau punya anak dari hamba sahaya, anaknya itu tidak jadi hamba sahaya. Ini otomatis memutus mata rantai perhamba sahayaan. Lalu yang ketiga, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu selalu kifaratnya itu membebaskan hamba sahaya. Membunuh tidak sengaja, bersumpah tidak akan menggauli istri alias dihar, jima tidak sengaja di bulan jima disengaja karena tidak kuat di bulan Ramadan, ya. Itu kifaratnya itu membebaskan hamba sahaya. Termasuk sumpah janji tidak dipenuhi, salah satunya membebaskan hamba. Jadi banyak syariat yang mendorong agar membebaskan hamba sahaya, termasuk ada ayat-ayat Quran yang menganjurkan agar seseorang membebaskan hamba sahaya. Di antaranya zakat, ada kan wafir riqab. Lalu di surat An-Nur ada mukatabah. Mukatabah itu kalau saya majikan, saya bikin perjanjian dengan hamba sahaya saya. Sok kamu nyicil uang dalam jumlah sekian, nanti kamu merdeka. Kayak hadis yang kemarin, ya, Bariroh itu dia janji 9 tahun nyicil, 1 tahun 1 uqiyah, dia merdeka. Itu dianjurkan, ya. Bahkan kata Allah, wa atuh mimma lillahi alladzi atakum. Bantu, jangan dia bayar sendiri, bantu oleh siapapun yang bisa membantu. Termasuk kayak kemarin Aisyah mau membantu membebaskan hamba sahaya. Kenapa tidak langsung bebaskan semua? Ini hikmahnya terkait nanti gejolak ekonomi. Contoh Pak, Rusia itu di awal-awal komunis, wah itu kan gejolaknya hebat, dan semua komunis itu gejolaknya hebat, dan ujung-ujungnya kemudian kekerasan. Peradaban ideologi yang dalam peradaban modern, bahkan peradaban manusia secara umum, kata Taufik Ismail di bukunya tentang PKI, ideologi yang banyak membasmi manusia, bahkan lebih dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, termasuk Perang Romawi Persia yang dulu, itu komunis. Karena di Rusia saja penolakan, bagaimana tidak tuh petani-petani tiba-tiba hartanya dijadikan hak milik negara. Semua orang kaya tiba-tiba hartanya disita oleh negara. Terjadi gejolak kumaha. Pemberontakan di mana-mana, di Kamboja, di Vietnam, Cina, wah, Korea Utara, dan semuanya berakhir dengan senjata, babat habis. Karena doktrin dari Karl Marx-nya begitu, yang menolak bantai, termasuk di Indonesia, ya, menolak bantai. Berapa ribu ulama yang dibantai oleh PKI. Nah itu hikmahnya. Ini kan hamba saya itu kaitannya harta, ya. Kalau langsung disita, dibebaskan,
Itu bisa jadi gejolak. Kayak tadi kan nih ada orang yang gak punya harta kecuali hamba sahaya. Kalau disita dan negara pun belum ada buat menggantinya, gak bisa. Makanya tadi zakat termasuk sodakoh. Falaqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Ini kepada orang kaya yang sering berkata ahlaktu malal lubada. Wah, saya mau banyak hartanya, habis. Allah protes. Kenapa enggak dipakai buat menempuh Aqobah? Aqobah itu jalan berliku. Apa Aqobah? Fakku raqobah. Bebaskan hamba saya. Ya. Dan ada hubungan wala nanti antara yang memerdekakan dengan yang dimerdekakan. Wala itu bukan kerabat. Dan kalau hamba saya itu kemudian jadi kaya, warisnya ke yang memerdekakan. Jadi maksud saya, jangan kita pahami adanya auma malakat aimanukum dalam Al-Quran berarti Islam merupakan agama perbudakan. Enggak. Atau agama perbudakan memulai syariat memerdekakan hamba saya. Di hadis-hadis ya selalu itu jadi amal utama. Contoh, siapa yang wirid 100 kali 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, seakan-akan membebaskan 4 hamba saya Bani Ismail itu kan. Itu teh ajaran dorongan agar hamba saya itu dimerdekakan meski tidak bisa sekaligus. Nah, di zaman Umar beliau memang terkenal ya, sebagai khalifah yang di zaman beliau kemudian dihapus ya. Tidak ada perhambasayaan, merdeka dan enggak ada gejolak karena sudah mapan agamanya, mapan sosialnya, mapan ekonominya. Termasuk meskipun ummul aulad ini boleh diperjualbelikan, oleh Umar nggak boleh. Sampai meninggal dia harus tetap sebagai ummul walad, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan. Dia sudah jadi manusia biasa, bukan hamba saya. Kalau hamba saya sudah melahirkan anak dari majikannya. Nah, hadis berikutnya ini kalau zaman Nabi masih bisa diperjualbelikan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna nabiyyun sarariyana ummahatil aulad. Kami dulu memperjualbelikan hamba-hamba sahaya kami, yaitu yang ummahatul aulad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu masih hidup. La yara bidzalika ba'san, tidak memandang hal itu ada kesalahannya. Jadi kalau zaman Nabi masih boleh, di zaman Umar itu sudah tidak boleh. Pertanyaannya, apakah ijma sahabat bisa mengalahkan hadis? Kan hadis pun tidak melarang. Boleh. Ai boleh mah nya jiga baso nu resep mangga nu teu nanaon. Lalu kemudian Umar menetapkan satu hukum yang hukum itu disepakati oleh sahabat. Ini ijma. Kalau sudah ijma itu para ulama sepakat, bisa dijadikan dalil. Kesepakatan para sahabat itu gak mungkin salah. Nabi sendiri yang menjamin ma'ana alaihi washabi. Dan ini nanti dalam usul fikih jadi metodologi fikih bahwa sangat tidak mustahil satu hukum sosial bisa berubah demi kemaslahatan, tapi asal ada dasar kemaslahatannya, ada dasar dalilnya. Contoh ini, Umar melarang lagi memperjualbelikan ummul walad harus seperti orang merdeka. Ada dasar dalilnya. Apa dasar dalilnya? Dalil-dalil yang menyuruh memerdekakan hamba saya. Dan Umar memandang ini sudah sepakati.
Contoh lainnya di zaman Umar, mu'alaf itu sudah nggak dikasih lagi zakat. Kata Umar, sekarang kita sudah kuat. Kalau mereka mau masuk Islam, masuklah. Kalau enggak ya jangan, nggak usah. Karena banyak yang masuk Islam agar diberi santunan. Ya, daikek tekajen cukup marte gitu. Sudah nggak ada mu'alaf lagi sekarang. Mau silakan, tidak nggak apa-apa. Ya. Jadi dalam konteks hukum sosial, ya hukum ekonomi, kemaslahatan itu bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Tapi kalau LGBT nggak ada maslahatnya kan, dan nggak ada peluang celah sedikit pun yang mengarah ke sana, nggak bisa. Miras nggak ada maslahatnya, dan nggak ada satu dalil pun, celah pun yang mengarah pada pembolehan, nggak ada. Jadi jangan kemudian, soalnya sering ya orang-orang liberal itu menjadikan Umar sebagai contoh bahwa hukum Islam boleh diliberalisasi. Padahal nyatanya Umar tidak liberalisasi, tapi hanya mengamalkan kontekstualisasi fikih yang memang zaman Rasul pun sudah ada celah-celahnya. Nah ini pentingnya belajar usul fikih. Dan orang-orang liberal teu ararang geus ngaji usul fikihna gitu. Jadina liberalisasi kayak waris bagi rata. Dan enggak ada tuh celahnya. Di Al-Qur'annya sendiri udah dibilang, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kalian enggak tahu apakah ayah apakah anak yang harus diberikan lebih gede. Kalian enggak tahu, Allah yang lebih tahu. Jadi jangan, oh ini lebih baik begini, nggak bisa. Ya, sudah ditutup hadisnya. Dan nggak ada dari sahabatnya. Kan ijma itu harus dari sahabat. Sahabat mah ada jaminan. Makanya adzan awal, baik yang Jumatan di Masjidil Haram pun ada adzan awal. Nah, sudah ada adzan awal, nggak apa-apa, ini ijma. Ya. Dan memang hukumnya nggak wajib, mau diamalkan silakan, tidak nggak jadi soal. Jadi gimana kesepakatan? Hari liberalisme udah nggak ada jaminannya tuh. Kalau sahabat ada jaminannya dari Nabi. Kalau orang-orang sekarang apalagi bertentangan dengan ulama, kan di hadisnya juga sudah diarahkan, yang menentang ulama sesat, dol mudil. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual air yang lebih dari keperluan. Air sumur itu nggak boleh diperjualbelikan kecuali air yang kita butuhkan. Lalu orang lain butuh, belilah, ya kita jual agar tidak banyak orang yang meminta. Dan kita tahu bahwa ini kita butuh. Alhamdulillah di RW saya itu sudah Islami ya. Kalau bapak-bapak mah udah aman, di komplek mah. Semua air yang dijual ke warga itu milik masjid. At-Taubah masjid saya punya, Al-Muqtadi masjid tetangga saya punya, Al-Fajar masjid yang beda mazhab dengan kami punya, Masjid Al-Furqon punya, hampir semua. Asalnya dulu ada Haji Anu. Lalu masjid bikin paralinakan masjid. Ya udah, ada memang nggak boleh air diperjualbelikan. Air itu milik Allah. Sok ayeuna bapak ngebor di dieu, caina nu di dieu unggul, buah nu teu ditu kasedot. Jadi air siapa? Air itu kan tidak diproduksi oleh manusia. Air itu anugerah Allah, nggak boleh diperjualbelikan. Ini bila ayah bapak di dia masih kene memperjualbelikan air, ya. Kecuali kalau untuk mengganti biaya ngebornya, sok, untuk biaya perawatan, sok, ya. Itu yang di masjid begitu kan, rusak biaya perawatan udunan deui gitu. Jadi dalam bab ekonomi, dalam bab nanti musyarakah, air, api dan rumput itu milik bersama, dikelola oleh bersama, nggak boleh untuk kekayaan pribadi. Ya,
Ini yang undang-undang air belum sepenuhnya Islami 100% ya. Contoh air kemasan kan, wah di mana-mana swasta unggul, harusnya dimiliki oleh negara kayak Pertamina. Itu milik negara untuk negara ya. Itu Islami ya. Telkomsel, nah itu Islami, untuk negara dikembalikan lagi ke rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi, nggak boleh air itu. Dacena ini mah nggak menjual air, menjual kemasan. Ya faktanya kan banyak kemudian keuntungan yang besar yang tidak kembali ke umat, ke karyawan lagi itu balik deui. Nu beungarna mah biasa we kapitalisna, ya, pemilik modalnya. Jadi kalau di sini masih ada bapak-bapak yang menjual air, udahlah. Air itu udah aja, silakan yang butuh silakan. Kalau kita rusaknya tinggal bebe jawe kan rusak make udunan gitu. Ini rusak mesinnya harus ngebor lagi gitu. Atau cari modal nanti ada reongan. Jadi harus milik bersama, nggak boleh dimiliki oleh sendiri. Rawahu Muslim wa zada fi riwayatin wa an bai'i dirobil jamal. Jual beli persetubuhan binatang jantan ya. Buruh macekeun ya, hayang macekeun domba Garut 50.000. Memang nu macekna maneh. Da domba. Atau kalau sekarang diambil spermanya ya, disuntikan. Itu diperjualbelikan enggak boleh. Haram ya. Ini yang jasanya hewan, kenapa kemudian manusia ikut? Nggak boleh. Soalnya kan ini demi gizi ya, peternakan itu kaitannya dengan gizi itu makanan pokok, jangan disetir oleh orang per orang kayak air. Itu kebutuhan pokok hajat hidup manusia. Itu pasal 33 UUD 45 itu. Harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Alus UUD 45 teh Islami bab eta mah meski kanyataanna anger we dijual ke swasta. Sama ini peternakan juga hajat hidup orang banyak, nggak boleh dijadikan hak eksklusif ya seseorang sampai diperjual, nggak boleh. Kan we kalau ada orang lain ingin ternaknya bagus dari bibit ini silakan. Dan mal rugi itu. Apakah air dengan tidak diperjualbelikan rugi saat itu? Air itu kan bukan produksi kita. Ini juga sama. Memang hewan itu menang nyiptakeun urang kan teu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli, sama ya. Persetubuhan binatang jantan dilarang, haram. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i hablil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kandungan dalam kandungan. Wa kana bai'an yabta'u ahlul jahiliyah. Itu adalah jual beli yang dipraktikkan oleh penduduk jahiliyah. Kana rajulu yabta'u jazur. Seseorang membeli unta, tapi ila antun tajannaqah, sampai dilahirkan unta itu, tsumma tuntajallati fi batniha, dan sampai dilahirkan yang ada di perutnya. Jadi incuna bukan unta yang ini, nanti anaknya nucan lahir, lain anaknya incuna kan nucan lahir. Kenapa lebih murah? Ya, sama di kita kan, lebih kecil lebih murah. Komo bibitna gitu. Kenapa dilarang? Gambling atuh. Siapa tahu untanya mati. Kalau udah mati gimana sok? Uangnya sudah dimakan. Ya, padahal akadnya unta yang itu. Ini sama dengan memperjualbelikan barang yang belum ada, goror, gambling. Jual beli gambling, goror yang gak jelas itu gak boleh. Ekonomi itu harus yang jelas-jelas lah. Kalau yang gak jelas nanti kayak ancaman resesi hari ini ya. Dan ulalir ancaman resesi apa nu dilaluhur, urang mah biasa we.
ekonomi rakyat mah. Ya, nu penting ada buat produksi, jual, ada pembeli gitu ya. Kayak krisis ekonomi 98, krisis ekonomi 2008 ya. Zaman SBY itu yang goncang mana moneter, yang banyak gambling dah ini kan putennya gotonya Twitter. Nah memang si perdagangan itu gimana saham apa tepugun patokan ya, kadang turun drastis kadang naik gitu, dan nggak ada yang bisa memprediksi. Dan karena itu gambling itu yang menyebabkan ekonomi ada dalam ancaman resesi. Coba real ya, yang nyata itu aman di pasar-pasar kayak kita. Maka dari itu Nabi melarang segala jenis bentuk jual beli yang gambling yang gak jelas. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan wala wa anibatihi, dan menghibahkannya. Ini yang kemarin kita bahas Aisyah itu ya. Aisyah memerdekakannya, tapi walanya dibeli oleh itu nggak boleh. Wala itu hubungan kerabat antara yang memerdekakan dengan yang dimerdekakan, hamba saya. Itu nggak boleh dijual. Masa hubungan kerabat mau diperjualbelikan? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah, jual beli hasad. Hasad itu arti asalnya kerikil, batu-batu kecil. Ada berapa model? Satu, kalau batunya sudah dilemparkan sah jual beli. Yang kedua, jual beli dengan cara memilih barang tapi dengan lemparan batu. Yang ketiga, membeli tanah, bagaimana lemparan batu jauhnya. Ini saya beli 10 juta berapa? Nah ini batunya berapa luas? Baladogeun we. Batuna kabawa angin ka ditu. Terjadi. Ya. Jadi ini jual beli yang gambling. Kalau sekarang permainan capit bonekanya naon deui? Bayar tapi enggak pasti dapatnya. Atau apapun lah yang semisal. Wan bai'il ghoror, dan jual beli goror. Goror itu yang gak jelas. Mancing juga demikian ya. Bayar sekian bebenangan can pasti. Bapak-bapak yang senang mancing eureunnan, lain eureun mancingna. Eureunnan transaksi yang gorornya mancing-mancing ulah. Ya. Meskipun saya pribadi kalau ditanya nah usah resep mancing, teu meunang ka hiji nipu lauk cete gitu. Nu kadua dolim, cetenya nyerieun teh lauk teh. Angger mancing maniageun aja dilepaskeun ge da geus terluka ceun. Cenah eta usah resep nya teu bet nanya. Tapi jangan dijadikan transaksi yang goror. Udah aja kalau mau beli ya kumaha bebenanganna. Jangan bayar sekian, dapatnya tergantung. Apalagi join ya bertiga berlima, bayar sakitu kayak bebenangan beda-beda bagi rata kan. Ya meskipun sepakat angger we, kesepakatan dalam judi dalam jinah tetap kedoraka. Judi kan sepakat ya, jinah sepakat. Ai haram ya nggak bisa sepakat dijadikan dalih untuk menghalalkan yang haram. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaqtalahu. Siapa yang membeli makanan jangan dia jual lagi sehingga ia terima takarannya dahulu, sukatannya dahulu. Ini nukatemak dropshipper nih ya. Bahkan aneh dropshipper mah teu meuli teu naon meunang untung ya, teu ngirim teu naon. Disebut karyawan da lain, disebut calo enggak juga ya. Marketing mah kudu puguh bagianna ya. Karyawan nisbahnya da ini mah enggak.
Dropshipper itu menjual barang yang belum dimiliki. Harusnya jadinya supplier. Kalau supplier atau agen, dia terima dulu barang, beli, ya beli kan, meski belinya dicicil, lalu dijual, boleh. Tapi kalau dropshipper itu numpang playernya jual, dapat duit, itu yang ngirimnya. Dan ini kita rasakan dalam jual beli online. Contoh, anak saya pingin otopet dan sepatu roda tapi anu karet, atau pernah tenda saminggu deui dek camping, dan tapi kata jadi itu karena dari desak, sudah barangnya kosong. Dia ternyata bukan pemilik barangnya, ya, nampilkan. Jadi gambling, borot tidak beli kepada yang lain. Ya. Reseller itu kalau dia beli dulu barangnya, dia punya barang nggak apa-apa. Ini masalahnya resellernya yang dropshipper, ngadropship unggul gitu, ngedrop unggul, memancing kemudian di drop, gitu, dropshipper. Jadi apapun namanya, saya mau dropshipper tapi punya barang dulu silakan. Ini yang jadi masalahnya, menjual barang yang tidak dimiliki. Kecuali kalau dia sebagai marketing, di marketing mah udah karyawan statusnya, jadi resmi, ya, dia ditugaskan untuk memasarkan barangnya, ada dia miliki karena dia bawaan dari majikannya. Tapi kalau dropshipper yang begitu nggak ada, ya. Termasuk calo-calo, ya, yang dalam nawarkan padahal dia nggak punya barangnya. Termasuk calo bantuan, proposal orang Timur Tengah datang ke kita, sok silakan, punya program apa nanti saya bantu, padahal dia belum punya bantuan. Nanti dari Timur Tengahnya didagangkan duit gitu. Jadi PT Proposal Indo nanti datang ke sini, wah banyak syarat begini. Itu banyak syubhatnya, ya. Pokoknya prinsipnya jangan memperjualbelikan yang tidak ada. Itu yang jual beli naon binarinya, naon deui Pak? Ya, kripto, aya teh duitna. NCT, ya. Nu karar itu, wah ini kaya ngajualan foto unggul, tuh uang kripto, ada nggak uang? Nah nggak ada, itu semuanya adalah hayalan, gambling. Kalau memang benar ada, meren diatur ku BI, ya. BI juga nggak mau mengatur, ya. Wah kaya belinya pakai uang kripto, ya itu di kalangan mana bari nggak jelas mana uangnya. Dan makanya kan kita lihat sekarang kan udah banyak laporan juragan kripto barang kurut, ya. Saya sering baca laporan di Kompas, di Detikcom, di Republika, juragan kripto yang dulu kaya kemudian bangkrut, termasuk yang aplikasi ya, jual beli trading emas, ya tuh emasnya. Wah, ini harganya naik. Ada enggak emasnya? Cuma hayalan, ya. Jadi meskipun menggiurkan, wah cenah tereh kedar siga si Doni Salmanan, sade Pak. Kan enggak ada barangnya, uang orang diambil gitu, masuk dan sebagainya. Termasuk taya tukang travel umroh, ya, ngadagangkeun umroh, bari umrohna can aya tiketnya belum ada, visanya belum ada, jadi siga first travel, ya, di penjara Itu yang macam-macam begini. Jadi jangan berdalih kan cenah lancar, kalau tidak lancar gimana? Jadi terlalu gambling, memperjualbelikan barang yang belum ada.
Kemudian yang berikutnya ini masih dari Abu Hurairah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi. Wali Abi Dawud man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuma awir riba. Siapa yang bertransaksi 2 transaksi dalam 1 transaksi, maka dia harus mengambil yang paling kecil, paling murah. Kalau tidak berarti dia milih riba. Penjelasannya kata para ulama begini. Ini mobil kalau dibeli tunai 180 juta. Kalau dicicil 1 tahun 250 juta. Kalau dicicil 2 tahun 300 juta. Mau yang mana? Yang mana saja. Kalau dia ambil yang 1 tahun, yang 250 juta, hek teka tutup 100 tahun, 1 tahun. Berarti kan jatuhnya ke yang 300 juta. Teta ribanya di sana. Karena ada tambahan waktu, ada tambahan uang. Riba itu begitu kan? Ada tambahan uang karena ada tambahan waktu. Harusnya diambil yang paling murah. Kalau ditetapkan 1 mah, ya udah saya ambil yang 2 tahun, udah titik. Itu pun yang 2 tahun kalau kemudian telat kena penalti, tadinya riba nanti. Kan cenah denda, MUI sudah mengeluarkan fatwa denda. Denda itu kalau misalkan ada kerugian, nantilah disambung udah ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Denda itu diperbolehkan kalau memang ada kerugian. Misalkan PLN karena sudah menjual jasa listriknya, karena telat bayar jadi mandek operasional manajemennya, itu boleh menerapkan denda. Karena kalau tidak begitu rugi PLN. Atau denda itu dalam konteks kepatuhan yang akadnya bukan pinjam meminjam. Tapi kalau riba itu akadnya pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu dalam Al-Quran diarahkan modelnya itu ta'awun, saling membantu. Karena memang tidak ada yang dirugikan. Kita meminjamkan uang itu yang tidak kita pakai, dan ku orang butuh mau diinjemkan. Kecuali kalau memang kita betul-betul ingin membantu, maka yang kita butuhkan pun kita berikan. Nah itu niat membantu itu jangan kemudian dikalkulasikan dengan uang. Ya, harusnya kalau membantu. Kalau dikalkulasikan dengan uang, ya itulah jadi riba. Insyaallah nanti ini diperdalam lagi tema 2 transaksi dalam 1 transaksi di hadis yang akan datang. Mangga bilaya pertarosan. Mangga Pak Haji. Pastinya beda-beda, dilihat dari nasab, dilihat dari kegantengan, kecantikan, kepiawaian, ya. Itu pastinya beda-beda. Berapa harganya? Ada yang 10 dinar, 20 dinar, 30 dinar, macam-macam. Begitu Pak Haji. Mangga Pak Haji.
Kalau sudah merdeka, dia berhak memiliki harta sendiri dari usahanya. Kalau sebelum merdeka, semua yang dia usahakan kan milik majikannya. Ada yang begitu, ada yang tidak. Maka dari itu, tidak semua juga hamba saya mau merdeka. Lebih baik mereka nikmat hidup dengan majikannya, gitu. Saking manusiawinya perbudakan yang diatur dalam Islam. Kumaha apa Ji? Aturan apanya? Mohon atos kan tadi dijelaskan. Iya, karena nggak ada jadi masih bingung ya. Ya ketika dia dikalahkan dalam perang otomatis jadi hamba sahaya. Kalau merdeka ada akad merdeka, udah bebas. Ya. Kalau hamba sahaya kabur itu kan ada laknatnya. Hamba sahaya kabur itu dilaknat. Sama seperti pekerja yang kabur tidak menyelesaikan pekerjaannya. Nanti ada bab khusus perbudakan di sini. Bab memerdekakan hamba sahaya. Iya. Pemimpin perang. Iya. Pemimpin perang lamun dina film Sitor manon. Kroya si Achilles. Dia yang mengatur ya. Film Kroya ya, itu dia yang mengatur si Achilles itu. Kan dia juga kan punya hamba sahaya ratu kan, ratu dijadikan hamba sahaya dia. Mangga. Iya itu mah jelas berarti sudah dimiliki akadnya. Ini mah dah nggak ada akad sebelumnya. Itu namanya mudorobah. Mudorobah mah jelas halal. Saya misalkan dapat titipan buku pangjualkeun, kan jelas bukunya ada atau bukunya belum ada pangjualkeun, ada akad kan dari dia ke saya. Ini kalau menjual barang dimiliki nggak ada akad apapun. Atau kalaupun sudah ada akad tapi barang belum jelas adanya, nggak boleh. Tapi kalau konsinyasi mah kan barang jelas ada, akad ada gitu. Jadi status saya itu konsinyasi itu bagian dari ijaroh perburuhan. Jadi saya dikasih buruh untuk mendagangkan barang dia, dan itu boleh. Konsinyasi itu kan persenan kan. Kalau menjual barang yang belum dimiliki, dia nggak ada hubungan apapun. Dagang dari barang nggak ada. Mangga. Halal kan au ma malakat aimanukum. Tapi bisa dibeli. Iya. Kalau beli hamba saya, terus nanti bisa digawi gitu.
Kalau dikawin sudah bukan hamba saya, jadi istri. Ada akad. Kalau hamba saya nggak ada akad nikah, dimiliki. Itu dolimnya orang-orang Saudi ya, orang Saudi yang kurang beradab, yang biadab. Di sininya merdeka kok mereka jadikan hamba sahaya, digauli dan sebagainya, dipaksa, disiksa. Dan itu ku Saudi lagi dihukum keras, bahkan bisa sampai hukuman mati. Ya. Ada teu aya perang lagi iraha. Sekarang hukum humaniter enggak memberlakukan hamba sahaya. Sekarang kan hukum humaniternya sudah internasional. Kecuali kalau nanti ada hukum humaniter yang baru, hukum perang yang baru. Ya, kalau sekarang mau Ukraina, Rusia tetap terikat hukum internasional. Ya. Sudah nggak ada, masih ada. Kan yang dilarang oleh Umar cuma ummul walad, masih ada. Tapi tetap tahap demi tahap kemudian dimerdekakan. Seiring perang yang sudah tidak ada, ya tidak ada lagi. Itulah ruginya tidak ada jihad. Bapak-bapak nambah istri nggak bisa, hamba saya nggak punya. Coba kalau ada syariat jihad kan bapak-bapak mau jenuh. Nggak apa-apa, kan diperbolehkan di Al-Quran juga. Ada lagi? Cukup, ini jadi pembahasan hamba saya ya. Nanti ada pembahasan khusus Kitabul Itqi di bagian menjelang akhir. Saya sudah bab nikah, sudah bab hukuman pidana ada. Insyaallah kita bertemu dan bahas lebih dalam lagi untuk diamalkan, Pak Ji. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.